Oke, puji nama Tuhan. Shalom. 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 Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Puji nama Tuhan, Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk kita bisa melangkah dari rumah kita masing-masing datang ke rumah Tuhan untuk kita sama-sama beribadah, bersekutu, menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Kita pun nanti akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau bawa hati kita yang penuh dengan kerinduan akan rumah Tuhan, akan hadirat Tuhan, akan jamahan Tuhan. Saya percaya perlindungan Tuhan bagi setiap kita semua sempurna. Amin. Terbukti saat ini kita ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat, sudah hampir 1 semester. Ini udah bulan 6 ya. Sebentar lagi kita lewat bulan 6, berarti hitungannya 1 semester penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita di tahun ini. Tak terasa ya, waktu berjalan begitu cepat. Bentar lagi udah mau siap-siap lagi buat Natal. Haleluya. Tapi kita melihat walaupun banyaknya persoalan, pastilah ada persoalan, cobaan. Mungkin Tuhan juga izinkan kita mengalami sakit, tetapi tangan Tuhan selalu ada buat kita. Langkah kita disertai oleh Tuhan. Pertolongannya tak pernah terlambat bagi setiap kita. Karena itu mari Bapak Ibu, kita mau bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kita mau naikkan pujian penyembahan, bukan soal bagus atau tidak bagusnya suara, tetapi ini soal hati. Hati yang membawa pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau puji sembah Dia di tempat ini. Kita mau senangkan Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan ada di tempat ini. Matanya tertuju kepada setiap kita, dan tangannya pun akan memberkati setiap kita. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, datang ke rumah-Mu. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau. Kami rindu untuk bisa duduk diam mendengarkan suara-Mu Tuhan. Mendengarkan apa yang ingin Kau ajar, apa yang ingin Kau sampaikan tentang isi hati-Mu buat kami. Jamah kami Tuhan pagi hari ini. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Ampuni buat segala dosa dan salah kami. Sucikan dan kuduskanlah kami pagi hari ini Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk naik ke gunung kudus-Mu dan berjumpa dengan Engkau. Kami ingin bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Sebab kami rindu Engkau. Dan biarlah pujian yang kami naikkan pagi hari ini manis Kau dengar Tuhan. Kau disenangkan oleh pujian kami. Dan kami bawa kerinduan kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Bapakku, ya Bapakku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dalam hadirat Tuhan saya undang kita semua berdiri. Kita naikkan pujian ini sama-sama dari awal. Ya Tuhanku,
Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, oh setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, ya Tuhan. Biarlah manis kau dengar setiap pujian kami di hadapan-Mu pagi ini. Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya untuk Engkau Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Lebih lagi sama-sama kita mau katakan, inilah yang ku renungkan. Oh nyanyian pujian dan pengagungan hanya untuk-Mu Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka karena-Mu Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah kerinduanku setiap waktu. Biarlah terus ku bisa menaikkan pujian bagimu Tuhan. Pujian dan pengagungan hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Roh Kudus, jamahlah kami. Roh Kudus,
Kami bawa hati kami Tuhan, yang rindu menaikkan pujian bagimu, menyenangkanmu. Oh Yesus Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan. Haleluya. Kau Bapakku yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kau yang tak pernah tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Tak terhitungkan oleh kami seberapa banyak berkat yang sudah Kau curahkan dalam hidup kami. Tak bisa kami ingat satu demi satu pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bangga menjadi umat-Mu, menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Kau Bapa kami yang baik, sangat-sangat baik. Terima kasih. Biarlah umat-Mu pagi hari ini menjadi umat-umat yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Pujian yang kami nyanyikan, suara yang keluar dari setiap mulut kami, itu hanya untuk menyenangkan-Mu dan memuliakan-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar dan layak untuk dipuji. Yesus Tuhan, tiada Tuhan yang seperti Engkau. Haleluya. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak Mari angkat tanganmu, katakan nyanyi pujian hanya bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak. Amin. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan kami. Pujian bagimu ya Tuhan, Tuhan, namamu besar dan layak. Mari lebih lagi dengan sepenuh hatimu, katakan nyanyi pujian
hanya bagimu Tuhan, pujian bagimu. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak Dengan sepenuh hati kita mau katakan namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Namamu besar dan layak untuk dipuji. Dan biarlah sukacita surga turun atas setiap kami. Kami ingin bertepuk tangan, bergoyang, memuji, memuliakan namamu. Dan biarlah Engkau disenangkan dan Engkau bertahta di atas segala pujian kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Ada sukacita? Pasti belum salaman tadi. Karena saya lihat tadi awal masih belum banyak orang ya. Boleh salam minimal 5 orang, sapa. Kalau ada yang ketemu yang cantik, bilang kalau perempuan bilang cantik, yang ganteng bilang ganteng, yang cowok bilang ganteng. Gak apa-apa dong pagi-pagi memuji. Oke. Tuhanlah segalanya bagi setiap kita. Karena Dialah yang telah menetapkan langkah-langkah kehidupan kita. Haleluya. Sebab rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu, kita mau naikkan pujian ini dengan penuh semangat di hadapan Tuhan. Kita mau bertepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya untuk selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Naikkan pujian dengan sepenuh hati. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagi. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang. Mari lihatlah, oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis.
mencicip air madu yang manis. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Sekali lagi katakan dengan iman, Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Katakan tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia tak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan, sebab Tuhan menopang. Sekali lagi dengan iman katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Sekali lagi katakan dengan iman, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Ini pujian lama yang sangat-sangat luar biasa liriknya Bapak Ibu. Saat kita terjatuh, tangan Tuhan yang menopang kita. Amin. Haleluya. Kita mau katakan ada satu sobatku yang setia, dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Mari katakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diri. Sekali lagi, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin, amin. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa saudara? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada
Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. ya, tak pernah dia tinggalkan kita. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diri. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Saat kita sedang susah, saat kita bahkan merasa sendiri, Tuhan selalu menemani kita, sebab Dia sobat kita yang setia. Amin. Haleluya. Jadi orang sebagai anak Tuhan gak ada alasan untuk galau ya. Kalau Bang Dolat bilang anak Tuhan gak ada alasan untuk galau, karena ada Tuhan yang pastinya akan bersama-sama dengan kita dan menolong kita. Haleluya. Dan kita akan siapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau mendengarkan suara Tuhan. Mari buka hati, jangan keraskan hati, biar Tuhan bentuk kita bagaikan bejana yang siap dibentuk dengan tangan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi rancangan Tuhan betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau bukan apa yang kita mau, itu yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu mari Bapak Ibu, kita mau buka hati kita untuk Tuhan lebih lagi. Kita mau mendengar suaranya. Dan biarlah saat ini kita mau katakan pada Tuhan, Tuhan, ini hidupku, selidikilah aku, lihat hatiku, apakah aku Tuhan sudah sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Apakah jalan-jalan hidupku sudah seperti apa yang Tuhan mau? Kalau belum, ajar aku lebih lagi Tuhan, untuk jadi pribadi yang berkenan di hadapan, menjadi seorang anak yang turut taat, mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Ya Tuhan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku
Mari selidiki setiap hati kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi, sebab telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, saat hari ini kami bersyukur kami bisa berkumpul di tempat ini. Kami bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Kami bisa ada dalam hadirat Tuhan. Ini semua oleh karena kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami. Sehingga kami yang seharusnya binasa, sekarang kami diselamatkan. Terima kasih juga untuk curahan darah-Mu, sehingga kami yang tidak layak dilayakkan untuk menjadi bait Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Saat hari ini, ya Tuhan Roh Kudus pimpin kami semua, agar di dalam pemberitaan firman kali ini, Engkau yang beracara dan ambil bagian di atas semuanya. Karena kami rindu apa yang kami lakukan hari ini hanya untuk kemuliaan nama Yesus saja. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Setiap pribadi Engkau lawat, kalau ada yang sakit, biarlah Tuhan Kau sembuhkan. Karena kami percaya kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus nyata dalam kehidupan kami dan tersedia bagi kami yang percaya. Begitu juga setiap hati yang sedang mengalami kekhawatiran, kegelisahan, amarah, pahit hati. Saat hari ini ya Roh Kudus Kau melawat mereka semua. Kami percaya pemberitaan ini bukan sekedar perkataan, tetapi terdiri dari kuasa Tuhan. Di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Karena itu kami percaya saat hari ini Engkau yang ada di sini, Engkau yang beracara di tempat ini, Engkau juga yang mengurapi hamba-Mu ini, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, beracaralah Engkau saat hari ini, biarlah kuat kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemberitaan firman, dan sehingga benar-benar kami keluar dari tempat ini menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Di bulan Juni ini, tema dari pemberitaan firman Tuhan secara garis besar tentang keluarga. Bapak Ibu Saudara-saudari dikasihi Tuhan, satu subtema yang diberikan adalah beriman di tengah tantangan. Terkait dengan keluarga, kemudian berbanding dengan tantangan.
Ini yang perlu kita pelajari hari ini. Kita sama-sama mengerti dan sudah belajar dari minggu yang lalu bahwa Tuhan, Yahweh Elohim, menciptakan bumi dan segala isinya, menempatkan manusia untuk membangun suatu keluarga yang senantiasa memuliakan Tuhan. Jadi kita paham ya di sini ya, bukan Adam berdiri sendiri, Hawa berdiri sendiri, tetapi semuanya itu ada kronologisnya. Lihat sudah diciptakannya Adam, kemudian ditempatkan seorang penolong yang namanya Hawa. Tetapi apa yang terjadi? Iblis merusak semuanya. Sehingga seharusnya menjadi keluarga yang utuh. Akhirnya disitulah manusia di dalam berkeluarga mulai menjalani kehidupannya sebagai manusia yang berdosa. Dan disinilah kita mulai mengenal ada yang namanya tantangan di tengah-tengah keluarga. Banyak akhir-akhir ini keterpurukan anak-anak Tuhan terkait dengan keluarga sampai menimbulkan perceraian. Banyak hal yang menjadi satu tantangan yang berat buat keluarga Kristiani hari ini. Kami tanggal 4 Juni yang lalu merayakan hari pernikahan kami yang ke-18. Ya. Ada enggak tantangannya? Ada. Ya. Pergumulannya ada enggak? Ada. Satu selesai, ada lagi yang lain. Ya. Satu bisa kita lewati, muncul lagi yang lain. Dan inilah tantangan kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya yang sudah berkeluarga, ataupun yang berpikir, merencanakan mau menikah dan berkeluarga. Kita belajar hari ini. Tema hari ini adalah beriman di tengah tantangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam tema ini kita akan membaca tentang satu keluarga di dalam kitab Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Coba di sini saya ambil bagian yang saya perhatikan sangat menarik. Slide selanjutnya dikatakan begini, inilah riwayat Nuh. Berarti kita berbicara tentang keluarga Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Elohim. Nah, di dalam beberapa terjemahan yang saya baca, dikatakan dalam bahasa Inggrisnya walk with God, berjalan dengan Tuhan, pengertian hidup bergaul dengan Elohim. Yang selanjutnya dikatakan hidup akrab dengan Elohim. Jadi hari ini kita akan belajar, saya akan bacakan sedikit tentang kehidupan daripada Nuh ini. Dikatakan begini, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Elohim. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Berarti ada keluarga, ada istrinya. Ya, ini kita bicara satu keluarga. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Elohim dan penuh dengan kekerasan. Tuhan menilik bumi itu sungguhlah rusak benar. Sebab manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Nah, bumi ini sudah rusak. Kecenderungan hatinya setiap orang ingin berbuat jahat. Tetapi dikatakan Tuhan berfirman kepada Nuh. Nah, ini ada satu
pemilihan yang Tuhan lakukan, yang Tuhan lihat orang pada zaman itu yang layak diajak berbicara, yang layak untuk diajak bergaul, yaitu adalah Nuh. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari dalam, dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat di bawah, tengah, dan atas. Perhatikan, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup, bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, dengan siapa? Dengan Nuh, dengan keluarganya, aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Pada zaman itu tuh, dipilih satu keluarga, yaitu keluarga Nuh. Disuruh untuk mempersiapkan satu bahtera bagi mereka sekeluarga. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dan segala jenis binatang melata di bumi, dan semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Elohim kepadanya, demikian dilakukannya. Ya, ini luar biasa ya. Tuhan pilih keluarga ini di tengah bangsa yang rusak pada waktu itu. Dikatakan mereka hidup di dalam keinginan mereka sendiri yang selalu menimbulkan dosa, yang membuat Elohim menjadi berduka dengan semuanya itu. Kita perhatikan di sini, dari semua banyak orang, ataupun pada waktu itu sudah ada keluarga-keluarga, ternyata yang dipilih adalah Nuh untuk diselamatkan daripada kemusnahan bumi pada waktu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang selanjutnya yang kita mau perhatikan di sini, bahwa pemilihan yang Tuhan lakukan kepada Nuh itu semata-mata karena kecenderungan hati Nuh yang selalu ingin menyenangkan Tuhan. Suatu bangsa yang rusak, tetapi Tuhan memilih. Berarti hari ini engkau dan saya harusnya bersyukur. Karena kita semua dipilih, dipulihkan, membangun satu keluarga, supaya menjadi keluarga yang menyenangkan Tuhan. Kita akan lanjutkan lagi. Di dalam slide selanjutnya dikatakan begini. Keluarga adalah tempat pembelajaran iman bagi setiap anggotanya. Dimulai dari iman seorang pemimpin keluarga dan diteladankan kepada istri dan anak-anaknya.
Nuh menampilkan diri sebagai kepala keluarga yang beriman meskipun menghadapi tantangan. Pada waktu itu, seandainya Nuh berpikir ataupun bersikap seperti kebanyakan orang pada waktu itu, maka tidak akan ada cerita bahtera Nuh. Berarti ada satu hal yang membuat Tuhan tertarik dengan Nuh dan keluarganya. Yang seperti tadi saya katakan, kecenderungan hati Nuh pada waktu itu, yaitu selalu ingin memuliakan Tuhan. Nah, ini berbanding terbalik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, begitu juga sekarang ini. Periode sekarang ini dengan waktu lalu sebenarnya sama saja. Iya. Yang dikatakan semua yang terjadi, kita berbuat dosa, kita berpikiran negatif, dimulai dari kecenderungan hati kita. Kecenderungan hati kita itu bisa berubah menjadi jahat, bisa berubah ingin melakukan dosa karena lingkungan di mana kita ada. Sekarang kita ambil contoh. Tingkat kekerasan yang terjadi sekarang ini berbeda sekali dengan waktu saya masih remaja. Kalau dulu anak remaja itu berkelahi, hanya berkelahi baku hantam. Betul? Tetapi sekarang kekerasannya sudah meningkat, mengarah kepada pembunuhan. Belum lama ini ramai kita membicarakan tentang kawanan begal ataupun gerombolan anak-anak muda yang semuanya dikatakan bukan lagi anak muda tapi masih remaja. Mereka membawa senjata tajam. Siapa saja yang disangka musuhnya, mereka akan melakukan kekerasan. Berarti ini sudah mulai masuk kepada tingkat kekerasan yang berbeda. Kita perhatikan, ini tantangannya terhadap kita sebagai orang percaya yang sudah berkeluarga dan memiliki anak. Tingkat kekerasannya. Kemudian moralitasnya kita lihat dari semua apa yang disampaikan melalui media sosial. Semuanya kecenderungannya itu adalah pornografi. Semua kecenderungannya itu berbicara tentang kehidupan seks bebas. Tidak usah menikah. Toh tidak perlu adanya suatu pernikahan. Yang penting menjalani kehidupan dengan kehidupan seks bebas. Nah, kecenderungan ini mulai ada dan mulai masuk di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi periode waktu zamannya Nuh, itu ternyata sekarang juga mulai kelihatan lagi. Kehidupan seperti ini, seperti waktu zaman Nuh, mulai terjadi. Kita mulai merasakan dampaknya. Apalagi sebagai orang tua. Kita jaga proteksi, tetapi sekarang melalui media sosial bisa terjadi yang namanya leak atau kebocoran bagi keluarga-keluarga Kristen. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga kita seharusnya bisa menjadi keluarga yang membawa kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar, kita akan soroti satu sisi dari kehidupan keluarga, yaitu dari kehidupan seorang kepala keluarga atau seorang imam. Ya, bagi kalian yang masih muda yang mungkin merencanakan untuk menikah, ya, pasti dong menikahnya antara laki-laki dan perempuan, ya.
Tidak boleh sama ya. Nah, pasti ada yang namanya jadi nanti menjadi kepala keluarga atau seorang imam. Hari ini kalian bersyukur bisa mendengarkan, bahwa ada tantangan ketika berkeluarga. Mungkin kalau dibagikan pengalaman demi pengalaman, banyak hal yang bisa kita belajar. Sebelum saya masuk cerita tentang Nuh, saya teringat cerita tentang Daud. Ya. Daud pada waktu muda itu luar biasa, mengalahkan Goliat. Dengan iman dia mengalahkan Goliat. Tetapi perhatikan, saudara mungkin ingat cerita tentang Ziklag. Ya, di mana Daud kehilangan anak istrinya pada waktu itu. Kenapa bisa hal itu terjadi? Ternyata Daud berpikir begini, saya sudah berkeluarga, punya anak, punya istri, dan juga kebetulan dia banyak lagi pegawai-pegawainya, para pengawalnya. Kemudian dikejar-kejar oleh Saul. Ya. Waktu Daud muda, Daud bisa berkata kepada Goliat dan akhirnya dia bisa mengalahkan Goliat. Tetapi ketika dia memasuki kehidupan berkeluarga, dia berpikir bagaimana supaya keluarganya ini bisa hidup lebih baik, terhindar dari kejar-kejaran oleh Raja Saul pada waktu itu. Bagaimana caranya? Dia berlindung di bawah orang Filistin. Kita lihat Daud yang kita lihat secara iman kuat, tetapi ketika berkeluarga ada tantangan yang dia hadapi. Sampai akhirnya titik baliknya ketika dia kehilangan semuanya di Ziklag. Disitulah dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, jadi perhatikan bahwa di dalam keluarga itu ada tantangannya. Dulu saya masih muda pun saya berpikir begitu. Tetapi ketika berkeluarga itu berbeda rasanya. Tantangannya lebih banyak. Makanya yang mau berkeluarga, memasuki kehidupan berkeluarga harus benar-benar kita perhatikan dengan seksama. Ada tantangannya. Tetapi hari ini kita mau belajar dari kehidupan Nuh sebagai seorang imam, kepala keluarga. Bagaimana dia bersikap pada waktu itu menghadapi tantangan di sekitarnya, di lingkungannya yang sebenarnya bisa membuat keluarganya porak-poranda juga. Yang bisa membuat generasinya rusak juga. Tetapi ternyata keluarga ini justru menjadi berkat bagi kelangsungan kehidupan manusia pasca air bah. Kita lihat yang pertama, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Nuh? Yang kita bisa pelajari dari iman Nuh yang pertama adalah dasar imannya bergaul dengan Elohim. Nuh adalah seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab. Dibuktikan dengan karakternya yang benar dan tak bercela di antara orang-orang sezamannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang imam, kita harus benar-benar mengoreksi diri kita di dalam kecenderungan hati kita. Dari mulai pikiran kita, perasaan kita, bahkan apa yang ingin kita lakukan. Terkadang memang tidak mudah. Ada kesalahan di dalam keputusan yang seorang kepala keluarga bisa lakukan. Yang seringkali kesalahan itu
menjadi kesalahan yang fatal dan berakibat kepada banyak hal. Ada penyesalan yang mendalam. Bagaimana saya bisa memulihkan semuanya ini? Saya mau katakan hari ini, kalau Tuhan sanggup memulihkan Daud sebagai kepala keluarga, Tuhan juga sanggup memulihkan kita yang ada di sini sebagai kepala keluarga. Amin. Jadi apa yang sudah terjadi, keputusan, sikap, tindakan yang merupakan satu kesalahan, hari ini lihatlah bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Mungkin ada penyesalan yang mendalam dari seorang kepala keluarga yang melakukan kesalahan. Tetapi hari ini datanglah kepada Tuhan. Tuhan, ini kesalahan saya. Ampuni saya. Pulihkan saya. Karena sekarang kita harus bergerak lagi kepada arah di mana seorang kepala keluarga, seorang imam, kehidupannya adalah kehidupan yang bergaul dengan Tuhan. Kita lanjutkan ya. Dikatakan dengan sangat jelas bahwa Nuh itu hidup bergaul dengan Elohim. Nuh itu berjalan dengan Tuhan. Nuh itu hidupnya akrab dengan Tuhan. Itu jelas sekali dikatakan di dalam firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita sebagai kepala keluarga? Apakah kita sudah hidup bergaul dengan Tuhan? Apakah kita sudah berjalan dengan Tuhan? Apakah kita sudah akrab dengan Tuhan? Ini sebenarnya hal yang membuat Nuh mengalami suatu keselamatan yang dari Tuhan pada waktu air bah itu terjadi. Bahkan dikatakan ini pula yang menyebabkan Tuhan memilih Nuh. Bapak-bapak ataupun calon kepala keluarga, yuk kita belajar untuk hidup bergaul dengan Elohim, dengan Tuhan. Amin. Ya. Apapun pekerjaan kita yang Tuhan percayakan kita bekerja, ya, bisnis, pekerjaan, jabatan, semuanya, biarlah hati kita tetap sebagai hati yang selalu bergaul dengan Tuhan. Dikatakan begini di dalam pengertiannya. Ayat ini menyatakan bahwa faktor penting yang mendasarinya adalah kerinduan untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Bergaul berarti menjalin relasi, memiliki kerinduan untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Nah, ini kan menjadi satu renungan kita semua ya. Khususnya nih kepala keluarga. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Atau calon-calon kepala keluarga, mulai belajar untuk membangun relasi dengan Tuhan. Memiliki kerinduan untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Ini penting. Ternyata inilah yang menjadi sorotan Tuhan pada saat Tuhan mau mendatangkan air bah bagi bumi. Ini memberikan satu pesan begini. Ketika kepala keluarga memiliki kehidupan yang bergaul akrab dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, saya mau katakan hari ini begini, apapun yang menjadi pergumulanmu, seberat apapun persoalanmu, pasti Tuhan bukakan jalan bagi kita. Dan kita akan mengerti saat Tuhan memberikan petunjuk tersebut. Karena tidak bisa dipungkiri dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, penyelamatan keluarga Nuh itu bermula dari kehidupan Nuh yang bergaul akrab dengan Tuhan. Tidak ada pilihan lain lagi sebagai kepala keluarga, sebagai seorang imam, yaitu hidup bergaul dengan Tuhan.
Mungkin waktu kita menjadi kepala keluarga masih muda, wah hidup kita masih semau-maunya, keputusan kita masih semau-maunya. Tetapi ingat, secara pribadi saya belajar, berjalannya waktu, apalagi sudah memasuki kepala 5, pemikiran itu berbeda. Di sini kita harus belajar. Kita harus menemukan titik balik kita sebagai kepala keluarga. Kita harus mulai lagi belajar hidup bergaul dengan Tuhan. Jangan kita mengabaikan akan hal ini. Waktu lalu mungkin sudah terbuang. Tetapi saat hari ini, ketika engkau mendengarkan firman ini, jangan keraskan hatimu. Belajar untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Mungkin saat hari ini, engkau yang masih muda berkata, hidup bergaul dengan Tuhan. Bagaimana bisa lingkungan saya seperti ini? Komunitas saya seperti ini. Saya mau katakan, kalau ada komunitas yang membuat engkau jauh dari Tuhan, lebih baik tinggalkan. Waktu saya sekolah, saya pernah mengikuti satu komunitas namanya komunitas teater. Setiap saat kami berlatih, keinginannya bagaimana bisa tampil sebagai seorang aktor, tampil di panggung. Itu keinginan saya pribadi juga pada waktu itu. Masuk di dalam komunitas itu, ternyata kehidupannya berbeda. Saya perhatikan, saya lihat-lihat, wah ini satu kehidupan yang berbeda dengan apa yang saya pikirkan. Dari mulai yang namanya kebebasan, dari yang mulai namanya kalau dulu itu namanya bukan narkotika ya, dulu masih namanya orang ngegele ya, pada waktu itu ya. Itu satu hal yang tampaknya wajar. Akhirnya ketika saya perhatikan, wah nggak bisa juga. Kelas 3 saya mundur dari komunitas tersebut. Kenapa saya mundur? Pada waktu itu ada teman saya, kakak kelas saya. Salah satu kakak kelas saya sekarang jadi hamba Tuhan, ya, yang cukup terkenal juga ya. Nah, salah satunya seorang pengurus dari kegiatan Kristiani di sekolah itu bilang begini kepada saya, Tony, apa tujuan hidup kamu? Oh, saya bilang saya ya ingin jadi aktor dong. Sudah belajar teater. Tapi pertanyaan itu terngiang-ngiang dalam benak saya. Sampai akhirnya, saya tinggalkan. Memang tidak enak ketika kita lepas dari komunitas itu. Yang terjadi apa? Diledek. Ya, diledek pada waktu itu. Tapi saya coba jalani. Enggak, saya keluar dari sini karena saya mau mempersiapkan diri untuk ujian. Pada waktu itu kami pentas sudah cukup lumayan. Sudah sampai kepada tingkatan festival se-DKI Jakarta. Cukup lumayan pada waktu itu. Ya. Tetapi pada saat itu, saya hanya berpikir, kalau saya tidak menyelesaikan sekolah saya dengan baik, dan sebagai orang percaya tidak bisa menjadi berkat, wah ini tidak bagus juga. Gitu. Akhirnya sudah saya tinggalkan semuanya. Dan puji Tuhan, sampai hari ini apa yang saya pilih, yang saya ambil keputusan meninggalkan komunitas tersebut tidak sia-sia. Bahkan saya bisa melayani Tuhan di dalam kapasitas yang Tuhan berikan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi sebagai kepala keluarga ataupun calon kepala keluarga, mari belajar untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Apakah ini berlaku hanya untuk kepala keluarga saja? Tidak, tetapi berlaku untuk kita semua. Karena di dalam keluarga ada hierarkinya, yaitu kepala keluarga sebagai imam. Maka yang disoroti hari ini adalah kehidupan imam. Yaitu yang pertama, hidup bergaul dengan Elohim. Menjalin relasi, memiliki kerinduan untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Pada masa kini kita bisa melakukannya dengan doa, pujian penyembahan, saat teduh, dan hal-hal yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Nah, ini yang ingin saya bagikan. Bergaul dengan Tuhan bukan berarti harus menyendiri, bukan berarti harus menjauhkan aktivitas pekerjaan. Bergaul dengan Tuhan kita bisa lakukan melalui pujian penyembahan, melalui doa-doa yang kita lakukan. Di mobil, di motor kita bisa memuji Tuhan. Amin. Ya, kita bisa lakukan itu. Jangan berpikir bahwa bergaul dengan Tuhan adalah hal yang sulit. Kenapa saya katakan hal yang mudah? Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Amin. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Roh Tuhan ada dalam hidup kita. Kita adalah bait Roh Kudus. Berarti persekutuan dengan Tuhan itu tidak terbatasi lagi. Tinggal tergantung kita. Mau enggak melakukannya? Sering saya di mobil memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ataupun saat mencari alamat, ataupun sedang bertemu dengan rekan bisnis, ataupun sedang negosiasi. Terkadang pikiran itu sudah banyak hal yang harus dipikirkan. Harus mengambil keputusan. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Yaitu kita memuji, menyembah Tuhan. Sehingga pikiran kita menjadi tenang dan kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah khususnya bagi kepala keluarga, di tengah tantangannya terkait dengan keuangan, terkait dengan kebutuhan hidup, seringkali kepala keluarga itu suka salah di dalam mengambil keputusan. Betul? Saya pun ngalamin. Karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan seisi keluarga. Tujuan Daud pun ingin menyelamatkan sisi keluarganya. Sehingga dikatakan dia lari ke orang Filistin dan berlindung di bawah Raja Filistin. Tetapi ternyata itu yang bukan Tuhan mau. Itu tidak menjadi kehendak Tuhan. Yang terjadi adalah kehilangan banyak hal waktu di Ziklag. Betul? Ya, kita perhatikan ceritanya ini. Saya pun juga mengalami, untuk saya melindungi keluarga, saya harus mengambil satu keputusan terhadap keuangan. Saya investasikan dengan tujuan supaya bisa menghasilkan tambahan terkait dengan penurunan income yang kami rasakan pada waktu itu. Apa yang terjadi? Investasinya ambiar. Ada penyesalan? Ada. Ada rasa sedihnya? Bukan main. Karena uang segitu-gitunya habis pisan. Gitu. Tetapi justru ketika Ziklag itu terjadi, saya sebagai kepala keluarga belajar untuk menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Di situ saya mulai belajar untuk kembali lagi bagaimana akrab dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan.
Supaya apa? Saya menyadari sudah terbatas semuanya. Tidak bisa apa-apa lagi. Dan dari situ, ketika mulai berbalik seperti itu, Tuhan lakukan perkara-perkara yang besar. Dan sampai hari ini, pemeliharaan Tuhan begitu sempurna. Jadi hari ini, hai engkau kepala keluarga, hidup bergaul dengan Tuhan. Hai engkau para istri dan anak-anak, mulai belajar hidup bergaul dengan Tuhan. Di dalam keluarga membutuhkan seorang penolong. Ya puji Tuhan, istri saya selalu menguatkan saya. Ini yang penting ya. Dalam keterpurukan, di dalam rasa sesal itu, ada penolong yang selalu menguatkan. Amin. Kita belajar lagi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Yang kedua yang kita belajar dari iman Nuh, yaitu praktek iman yang dilakukannya, yaitu ketaatan pada Tuhan. Nuh mengajarkan bahwa iman adalah kata kerja. Iman adalah sesuatu yang aktif dan ditunjukkan dengan tindakan yang nyata. Ayah Sem, Ham, dan Yafet ini menjadi teladan ketaatan atas perintah yang Tuhan berikan kepadanya. Apa yang diperintah, apa yang diminta Tuhan dilakukan sesuai dengan yang diperintahkan. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, Ia menyatakan kehendak, perintahnya. Sesudahnya kewajiban kita adalah menaatinya. Kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, seorang imam hidup bergaul dengan Tuhan, maka dikatakan di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, maka kita orang-orang yang bergaul dengan Tuhan akan mengerti kehendak Tuhan. Akan mengerti kehendak Tuhan. Nuh mengerti karena dia bergaul. Kemudian setelah dia mengerti, dia melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Saya pribadi pun belajar. Ketika pemikiran saya berkata, wah, sepertinya di tempat yang lama sudah tidak cocok untuk saya mengerjakan lagi. Lebih baik saya keluar. Tetapi apa yang terjadi? Waktu itu Tuhan berbicara di dalam hati saya. Tebarkan cahaya ke tempat yang lebih dalam. Oh, berarti hal yang sama yang mesti saya kerjakan. Tapi saya nggak bisa menerima. Nah, tetapi hanya itu saja yang disampaikan. Dan saya harus belajar untuk mentaatinya. Dan ketika saya menaatinya, dan memang terbukti, ada satu terobosan yang Tuhan kerjakan. Amin. Jadi praktek iman Nuh itu dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan sehingga keluarganya selamat. Bagaimana dengan kita hari ini? Hari ini hai engkau kepala keluarga, kalau engkau mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang menjadi rema dalam hidupmu, jangan keraskan hatimu. Amin. Kita lanjutkan lagi. Dikatakan begini di dalam Yakobus 2 ayat 21 sampai 23. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, jadi sebagai kepala keluarga yang sudah mendengarkan firman Tuhan ataupun ada rema yang Tuhan berikan, lakukan, taati menjadi perbuatan iman
Sehingga dikatakan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Apa pengertian sempurna? Ada pemulihan yang kau lihat di tengah-tengah keluargamu. Ada pemulihan yang akan kau alami di tengah-tengah keluargamu. Dan kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah pribadi yang hidup oleh iman, menjalani kehidupan iman. Sehingga kegiatan kita, apapun yang kita kerjakan, semua dilahirkan dari iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi iman itu melahirkan perbuatan. Nah, di sini yang ingin saya jelaskan. Kalau kita membaca ayat ini seolah-olah iman dan perbuatan. Tetapi kalau kita pahami, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Elohim, maka Elohim memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, karena itu Abraham disebut sahabat Elohim. Yakobus 22 ayat 26 mengatakan demikian. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi hal yang paling gampang adalah kita hidup oleh iman, dan biarlah iman itu melahirkan perbuatan. Perbuatan yang bagaimana? Perbuatan yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Kesalahan saya pada waktu itu, saya pikir itu perbuatan iman. Ternyata itu perbuatan karena kehendak sendiri. Waktu itu Daud juga berpikir begitu. Ketika dia lari kepada orang Filistin berlindung, dipikir itu adalah kehendak Tuhan. Ternyata itu salah. Akhirnya banyak kehilangan yang terjadi. Oleh karena itu, ketika kita menjadi orang beriman, mari yuk, Bapak Ibu, hai kepala keluarga secara khusus, hidup bergaul dengan Tuhan, sehingga kita mengerti kehendak Tuhan. Ketika kita mengerti kehendak Tuhan, kita tinggal melakukannya. Ada gak tantangannya? Ada. Seperti Nuh, orang-orang mengejeknya. Mungkin Bapak Ibu ataupun para imam sedang melakukan tindakan iman. Banyak yang ngeledek. Tetapi percaya, kalau engkau percaya bahwa itu rema dari Tuhan, maka lihatlah hal yang luar biasa akan terjadi di dalam kehidupanmu dan keluargamu. Amin. Kita belajar mengasihi, mungkin hari ini ada juga pergumulan keluarga tantangannya. Bagaimana bisa mengasihi? Ya, orang-orang sekitar saya seperti ini. Saya enggak bisa, saya enggak sanggup. Kadang-kadang kita berpikir untuk mengambil keputusan terakhir. Kalau mungkin sekarang karena hal konflik masalah perasaan, tidak bisa mengampuni, tidak bisa mengasihi. Apa yang dilakukan oleh banyak keluarga Kristen? Pisah. Pertama-tama pisah ranjang katanya. Kemudian pisah rumah. Apakah harus keputusan seperti itu? Hari ini kita sama-sama belajar. Saat Tuhan berbicara supaya keberadaan kita sebagai menantu, sebagai anak, ya, di dalam lingkungan orang tua, mertua, ya, di dalam lingkungan adik ipar, kakak ipar, semuanya itu berkecamuk. Tetapi hari ini kita diajar untuk mengasihi. Ada yang bicara, oh lebih baik perceraian saja.
karena tidak cocok. Saya katakan yang menikah ataupun yang akan menikah tidak akan pernah cocok. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Mau cocok bagaimana? Sampai kapanpun tidak akan cocok. Ya. Jadi hari ini, kalau firman Tuhan sampai kepadamu, di tengah-tengah keluargamu, dengan pergumulan kau hadapi, belajarlah untuk melakukannya. Kalaupun ada kesalahan yang sudah terjadi, mari kita datang kepada Tuhan, agar Tuhan memulihkan kehidupan kita. Kita lanjutkan lagi poin yang terakhir. Dikatakan hasil iman yang kita lihat dari kehidupanmu diingat dan dikenang Elohim. Sebagai hasil dari iman yang dipraktikannya, Nuh mendapat kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Nah itu Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Kejadian pasal 7 ayat yang pertama, Kejadian 8 ayat yang pertama, ayat ke-18, 20 sampai 22. Kita lanjutkan lagi, slide yang terakhir. Tuhan mengingat Nuh di tengah-tengah hukuman air bah yang terjadi. Tuhan memelihara keluarga ini dari kebinasaan. Ketika seorang imam, kepala keluarga itu ada di posisi yang tepat, berfungsi dengan baik, maka dikatakan yang terjadi adalah Tuhan memelihara keluarga saya, keluarga Bapak Ibu dari kebinasaan ataupun dari persoalan yang sulit. Amin. Ya. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Yang terpenting mulai dari kepala keluarga. Ada nggak benturan-benturannya? Saya pun mengalami juga. Kita bicara sebagai seorang pengkhotbah harus realistis juga. Ada nggak pergumulan tengah-tengah keluarga? Waduh, kalau secara manusia luar biasa juga. Pergumulan demi pergumulan, pergumulan demi pergumulan. Kadang-kadang saya dan istri suka begini, kapan selesainya ya? Iya kan? Tapi ternyata itulah kenyataannya. Kita harus realistis dengan kehidupan di dunia ini. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang berkeluarga, kita harus siap. Saya ingat, waktu kami berkeluarga, ada hal yang saya sebagai kepala keluarga, ketika mempunyai anak yang pertama, saya titipkan di mertua, ya kan? Ceritanya gitu, karena saya harus bekerja, istri juga bekerja. Saya titipkan tiap hari, naik motor, titipkan, sore diambil, begitu ya. Terus setiap hari seperti itu. Sampai ya, kepada anak yang keberapa ya Mi ya? Saya lupa tuh. Anak yang pertama sudah, akhirnya saya bilang begini kepada istri saya untuk berhenti bekerja. Waktu itu income kami tidak besar, tetapi saya percaya bahwa Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti memelihara. Masakan dari dulu saya mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan yang memelihara, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang berkuasa. Masakan hari ini saya tidak percaya? Akhirnya sudah, saya bilang kita mulai. Berat enggak? Berat. Saya bilang kepada mertua saya juga, Pak enggak usah khawatir. Tuhan pasti memberkati. Ya. Sama adik ipar saya cerita juga waktu itu. Enggak usah khawatir, ya kan. Lihatlah kepada firman Tuhan, nanti Tuhan akan beracara.
Mungkin mertua saya pada waktu itu agak khawatir juga. Saya tidak tahu, tetapi kami menjalani saja. Kemudian berjalannya waktu, berkat Tuhan itu melimpah. Progres kehidupan itu ada. Bukan sekedar kita mengambil satu keputusan, tetapi kita mengerti bahwa itu adalah keputusan yang Tuhan mau. Dan akhirnya terus berjalan sampai anak-anak kami sekarang sudah dewasa. Nah, ini proses satu kehidupan keluarga. Kita lanjutkan lagi. Tuhan juga berkenan atas tindakan Nuh karena mengutamakan mezbah persembahan bagi Tuhan. Apa yang Nuh lakukan menjadi sesuatu yang harum di hadapan Tuhan. Dikatakan begini, ketika Nuh dan keluarganya sudah diselamatkan dari air bah, dikatakan lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Jadi sebagai kepala keluarga, sebagai imam, senantiasa ada satu mezbah doa, mezbah yang kita bawa kepada Tuhan. Bukan berarti harus memiliki waktu yang khusus. Dimanapun kau berada, bangun mezbah doa, mezbah pujian penyembahan. Dimanapun kau berada, sedang bekerja, baik di dalam kota maupun di luar kota, di luar negeri, senantiasa ada mezbah doa bagi seorang kepala keluarga. Dikatakan apa? Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ternyata mezbah yang dibangun oleh Nuh itu menggerakkan hati Tuhan. Kita sekarang bayangkan begini. Kalau kita sebagai kepala keluarga, seorang imam, dimanapun kita berada, kita membangun mezbah doa, mezbah pujian penyembahan. Saya percaya engkau sebagai kepala keluarga akan mengalami banyak hal, perkara-perkara yang besar. Engkau akan mengerti saat Tuhan berbicara. Dan engkau akan melakukannya dan akan melihat banyak terobosan yang terjadi. Hai engkau, para imam, kepala keluarga yang hari ini sedang dalam pergumulan yang berat. Jangan keraskan hatimu ketika engkau mendengar firman Tuhan. Siapkan hatimu untuk belajar hidup bergaul dengan Tuhan. Mempraktekkan kehidupan iman. Dan engkau akan melihat apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu sebagai kepala keluarga dan juga bagi keluargamu. Amin buat firman Tuhan. Saya undang pemusik untuk ke depan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi
kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saya undang sedang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kita menaikkan pujian ini kembali. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami rindu Tuhan, keluarga kami menjadi keluarga yang melayani Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Hari ini juga Tuhan, bagi pasangan yang hendak menikah ataupun mulai memikirkan untuk berkeluarga, biarlah saat hari ini firman Tuhan yang disampaikan senantiasa tertanam di dalam hati mereka, sehingga mereka dapat mengerti bagaimana seharusnya membangun suatu keluarga. Ada kehidupan seorang kepala keluarga, seorang imam. Ada kehidupan seorang penolong, yaitu seorang istri. Dan begitu juga dengan kehidupan anak-anak yang ada di tengah-tengah keluarga. Tetapi hari ini bagi setiap kepala keluarga, seorang imam, di mana ada pergumulan, tantangan dalam hidup, tetaplah engkau hidup bergaul dengan Tuhan, berjalan dengan iman, melihat ke depan bahwa janji-janji Tuhan ya dan amin. Dan Tuhanlah penolong, Tuhanlah menopang kehidupanmu dan keluargamu dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita mau katakan bersama keluargaku melayani Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Ada hal yang diingatkan hari ini. Sebagai kepala keluarga mungkin kau sudah mengambil keputusan yang salah, sikap yang salah. Tetapi hari ini tidak ada kata terlambat. Engkau yang ada di sini, Tuhan mau memulihkanmu, membentuk satu keluarga yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang keluarga yang menjadi keluarga yang cocok dengan Tuhan. Saat hari ini kau datang kepada Tuhan, apapun pergumulanmu,
Hai Engkau kepala keluarga, hal yang berat sekalipun Tuhan sanggup memulihkan. Mengenai hubungan satu dengan yang lain, mengenai keuangan, mengenai pekerjaan. Saat hari ini ada keluarga, ada penolong, ada anak-anakmu yang mendukung. Jangan engkau merasa sendirian. Dan di atas itu semua ada Tuhan yang selalu menyertaimu. Tuhan lawat setiap kepala keluarga hari ini di dalam segala pergumulannya. Mungkin mereka hari ini merasakan kesendirian dengan banyak persoalannya. Tetapi hari ini Roh Kudus Kau melawat, Kau pulihkan setiap kepala keluarga, sehingga menjadi kepala keluarga yang berfungsi dengan baik, sesuai dengan apa yang Kau mau ya Tuhan. Sehingga benar-benar dapat membawa keluarganya menjadi keluarga yang menyembah Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi keluarga berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Hai Engkau roh-roh jahat yang ingin menghancurkan setiap kepala keluarga dari sisi manapun juga, hari ini kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patahkan segala kuasa-Mu atas setiap keluarga yang ada di tempat ini. Begitu juga segala rancangan-Mu yang Kau hendak arahkan bagi setiap calon kepala keluarga atau yang hendak menikah, semuanya kami batalkan segala rancangan-Mu yang jahat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan saat hari ini Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kau segalanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kami terima pagi hari ini. Untuk setiap apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan, khususnya untuk para imam di dalam gereja kami di tempat ini. Tuhan, tolong kami dan mampukan kami untuk kami dapat melakukan seperti apa yang Tuhan ingin lakukan. Kami tahu Tuhan, di dalam perjalanan hidup rumah tangga kami, khususnya jemaat Tuhan di tempat ini, banyak yang menghadapi masalah, banyak yang menghadapi gelombang kehidupan. Tapi kami belajar percaya untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami pasti akan mengalami hal-hal yang baik. Dan kami juga rindu Tuhan untuk keluarga kami, untuk semua Tuhan, anak-anak kami yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan keluarga kami, untuk mereka juga belajar untuk melayani Tuhan. Tuhan, berikan kami sebagai orang tua, untuk kami dapat menjadi contoh untuk mereka. Untuk mereka Tuhan memiliki hati Tuhan untuk melayani dan membantu pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati Tuhan setiap anak-anak kami yang sudah terlibat dan ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan tanamkan terus cinta mereka akan Tuhan, cinta Tuhan atas mereka, berkat Tuhan ada atas mereka. Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami tidak menanamkan selain hanya menanamkan iman dan kasih Tuhan atas hidup mereka. Kami percaya Tuhan, kalau anak-anak kami berjalan bersama dengan Tuhan, mereka akan memperoleh hal yang baik di masa depan mereka. Mereka akan memperoleh berkat yang sungguh dari Tuhan. Apapun Tuhan yang mereka butuhkan atas anak-anak kami, atas keluarga kami percaya Tuhan akan cukupkan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau berkati pendeta Tony Setiawan dan keluarga, segala apa yang hamba-Mu perlukan Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan pekerjaannya, kami percaya Tuhan akan campur tangan dan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin.
sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat pelayanan dari Bapak Pendeta Tony Setiawan. Tuhan memberkati baik dalam pelayanan, pekerjaan dan juga keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi yang bertugas bisa mempersiapkan diri. Ya, sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu yang Kau nyatakan buat kami pagi ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kami dengar. Biarlah Tuhan yang mampukan kami untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami. Dan kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Terima kasih buat semua berkat Tuhan yang Tuhan sudah beri buat kehidupan kami. Dan biarlah kami dapat memberi dengan ketulusan hati kami seberapapun itu yang ada pada kami. Dan biarlah persembahan ini berguna bagi pengembangan pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan juga memberkati dan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang bertugas untuk mengumpulkan pundi-pundi persembahan. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan hamba-hamba-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan pujian. Tuhan sumber kuatku, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku miliki, tiada yang ku miliki di bumi. Hanya Kau, tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti, Kau tetap selamanya. Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku dan bagianku selamat. Sekali lagi katakan Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama menyaksikan pengumuman untuk minggu yang akan datang. Untuk pelayan Tuhan nanti juga akan diingatkan kembali lewat grup gereja. Nanti biasanya Bapak Pendeta Tony yang akan mengingatkan kembali, reminder kembali untuk petugas dan bisa disimak dengan baik supaya tidak lupa ya. Dan juga untuk kegiatan kita sepekan, ibadah Youth hari Sabtu itu nanti ibadah keluar berarti ya. Itu tanggal minggu depan lagi ya. Oh iya, tanggal 22 betul. Berarti minggu ini tetap ada di tempat ini. Jadi buat anak-anak youth bisa hadir bersama-sama beribadah di tempat ini dan juga karena ini minggu ketiga ya. Jadi ada ibadah WBI minggu ketiga ini. Ya. Dan juga Bapak Ibu ada pengumuman tambahan bahwa minggu depan setelah selesai ibadah raya, ibadah pagi, ibadah raya ini akan ada penyuluhan tentang cancer. Ya, jadi ada sedikit pengumuman tambahan bahwa minggu depan setelah ibadah raya akan ada penyuluhan tentang cancer. Jadi Bapak Ibu Saudaraku terkasih bisa nanti sama-sama mengikuti penyuluhan tentang cancer yang akan diadakan minggu depan setelah selesai ibadah raya pagi. Ya, itu saja pengumuman. Mungkin ada tambahan lagi? Tidak ada lagi? Ya, oke.
Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Tony. Kepada Om Mediani untuk menutup dalam doa dan doa berkat. Kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu yang sudah memimpin, menyertai, dan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga selesainya. Tuhan, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan, mulai dari penyambut jemaat, pemusik, WL, singer, dan yang lain-lain yang tidak hamba-Mu sebutkan satu persatu. Tuhan balaskan segala pelayanan mereka. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi mereka. Biar Tuhan pakai lebih lagi pada hari-hari mendatang. Makasih Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan setiap pribadi dan setiap anggota keluarga, khususnya para imam sebagai kepala keluarga, biar Engkau Tuhan dengan cara-Mu untuk memberkati setiap pribadi keluarga dan kepala keluarga, agar mereka bisa keluar dari tantangan kehidupan sebagai kepala keluarga atau sebagai anggota keluarga, sehingga mereka mengalami pemulihan, mengalami kasih Tuhan, sehingga mereka merasakan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan mereka masing-masing. Sebagaimana Tuhan menolong Nuh, demikian juga Tuhan akan menolong kami setiap keluarga. Makasih Tuhan. Biar nanti hari-hari ke depan kami akan melihat kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan itu bagi kami hidup dan berarti. Makasih Tuhan. Berkati gereja ini dengan segala program yang ada. Biar nanti Tuhan boleh dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga pelayanan demi pelayanan, ibadah demi ibadah, kami akan melihat kesungguhan hati setiap pribadi dan setiap keluarga untuk mencari Tuhan, untuk beribadah kepadamu. Makasih Tuhan. Kami menyerahkan diri untuk hari-hari ke depan. Tuhan pimpin dan sertai kami di dalam aktivitas, di dalam pekerjaan, di dalam usaha atau bisnis. Baik mereka sebagai pegawai negeri maupun mereka sebagai pegawai swasta. Biar Tuhan pimpin dan arahkan jalan hidup kami. Biar kami dapat melakukan tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kami dengan baik. Semuanya kami serahkan untuk kemuliaan, hormat dan kepujian bagi nama-Mu. Makasih Tuhan. Segala rancangan-rancangan jahat dari si iblis yang ingin mengganggu kami, yang ingin mengganggu kesehatan kami, yang ingin mengganggu pekerjaan kami, kami tolak, kami batalkan rancangannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar pertolongan Tuhan yang sempurna menyertai kami. Haleluya. Saat ini Tuhan kami teringat berdoa untuk Pak Henoh yang terbaring sakit. Tuhan kami mohon pertolongan-Mu. Biar tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa akan menjamah memulihkan fisiknya, sehingga dia Tuhan bisa sehat seperti sedia kala. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi istri dan seluruh anak-anaknya, agar mereka Tuhan dimampukan untuk menghadapi kenyataan ini. Sehingga melalui peristiwa ini nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Makasih Tuhan. Karena itu sekali lagi, setiap roh sakit penyakit dengan kelemahan tubuh yang mengganggu tubuh Pak Henoh, kami tolak, kami batalkan. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Pak Henoh sembuh. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Om Halim dan seluruh keluarganya, berkati Pak Nenga dan seluruh keluarganya, Pak Tony dan seluruh keluarganya, dan juga hamba-hambamu yang lain yang tidak dapat saya sebutkan. Tuhan tolong, makasih Tuhan. Inilah doa kami panjatkan hanya kepada Bapa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebentar Tuhan, kami mau pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan mimpin kami ketika kami berangkat, Tuhan juga akan menghantar kami dalam perjalanan pulang ke rumah dengan tiada kurang suatu apapun. Kami tutup bungkus diri kami dengan kuat kuasa darah Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita sama-sama berdiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan dengan iman. Haleluya. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat dan nugrah dari Bapa di sorga dan kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus memulihkan, memberkati dan menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.